Resiko mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online, KTA Kilat, pinjaman uang online. Seperti apa dari teman-teman yang mengalami gagal bayar di aplikasi yang satu ini? Oke, jadi di sini untuk aplikasi KTA sendiri, ini ada beberapa macam KTA ya. Ada yang ilegal, ada juga yang resmi. Dan terkhusus untuk yang bernama KTA Kilat ini, itu adalah aplikasi pinjaman online resmi OJK di tahun 2025. Nah, di sini teman-teman juga bisa cek di websitenya di jajaran OJK ya, aplikasi apa aja yang resmi. Dari 97 sekarang tinggal 96. Itu berkurang lagi kemarin-kemarin satu ya. Dan untuk KTA Kilat ini masih dalam jajaran aplikasi resmi. Nah, sebelum kalian meminjam, di sini juga kalian bisa melihat untuk ininya dulu ya, deskripsinya, transparansi yang diberikan oleh aplikasi pinjaman online ini. Produk pinjaman mulai dari periode pinjaman minimal 3 bulan hingga 180 hari. Kemudian di sini juga untuk limit pinjaman maksimumnya, kemudian juga untuk bunganya rendah maksimum APR 19% per tahun. Ya, di sini limit yang diberikan oleh aplikasi ini belum begitu besar ya. Jadi masih pikir-pikir kayaknya nih aplikasi. Walaupun jumlah penggunanya lumayan banyak. Dan di sini juga untuk contoh pinjaman mulai dari dikali bunganya berapa persen per hari, per bulan. Kalian bisa lihat total tagihan denda ataupun tagihan dan bunganya itu berapa. Apalagi kalau misalnya pakai ada denda telat ya, itu tentunya akan berbeda lagi. Dan kalian nanti akan sesuaikan apakah bunganya itu sesuai dengan yang kalian jumlahkan dengan yang ada di bagian deskripsinya ini. Karena ada beberapa aplikasi yang memang memberitahukan tenornya itu 3 bulan, tapi orang pinjam 3 bulan, di bawah 1 minggu sudah ditagih. Nah, itu biasanya belum tentu deskripsinya benar. Tetapi untuk aplikasi KTA Kilat ini adalah salah satu aplikasi yang memang mematuhi aturan OJK, jadi sesuai dengan apa yang diberitahukannya. Untuk aplikasi KTA Kilat sendiri di sini memang sudah banyak juga orang yang mengalami telat bayar hingga gagal bayar, tetapi mereka takut disebar data. Nah, apakah aplikasi ini menyebarkan data? Jawabannya tidak. Karena di sini aplikasi yang harus patuh dengan aturan OJK adalah aplikasi yang memang tidak boleh menyebarkan data pengguna sekalipun mereka mengalami gagal bayar. Bahkan kontak darurat pun sebenarnya hanya diperbolehkan untuk menanyakan keberadaan orang yang gagal bayar tersebut, bukan sebagai kontak untuk melakukan penagihan. Jadi kalian gak perlu panik, gak perlu takut kalau misalnya disebar data. Kalau misalnya data kalian disebarkan, justru itu intinya, kesimpulannya utang kalian lunas. Seperti pinjol ilegal ya, kalau misalnya disebar data berarti lunas. Nah, kayak gitu aja perhitungannya. Jadi intinya kalau kalian pinjam uang di aplikasi yang resmi, gak perlu takut, gak perlu malu. Jangan sampai gali lubang tutup lubang, karena nanti kalian akan mendapatkan penagihan dari sana-sini, justru akan lebih ribet lagi. Ya, tentunya di sini saya tidak mengajak kalian untuk meminjam ataupun galba ya, ataupun seperti apa, hanya memberikan informasi seperti apa penagihannya ya, kemudian juga dari bunganya, lalu dari pengalaman orang didatangi DC atau tidak. Jawabannya sih kebanyakan tidak didatangi DC, hanya ditagih lewat telepon aja. Mungkin beberapa orang ada yang didatangi, tergantung dari nominal jumlahnya. Namun menurut saya, di bawah 10 juta limit seperti ini, sangat jarang sekali memiliki DC yang diturunkan. Sobat kalian yang mau nanya ataupun mau share pengalaman kalian, silahkan tulis aja di kolom komentar seperti apa pengalamannya meminjam uang di aplikasi yang saya bahas ini, ataupun meminjam uang di aplikasi pinjaman online yang lainnya yang resmi OJK. Oke, sampai jumpa.